Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia dan para polemikus Islam. Dalam debat ini, para polemikus kepanasan melihat penjelasan tentang apologet Kristen Indonesia ini tentang Alkitab, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah jaminan keselamatan itu. Mari kita dengar penjelasannya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia videonya. Tambah bir, Bang, biar keren. Tambah bir. Tambah tua, tambah tua. Ya silakan, nggak apa-apa lah, karena memang kalian lagi ngomongin Muhammad sama Allah, memang pantasnya harus sambil ngerokok begitu, apalagi tambahan. Ya silakan, apa mau tanggapin? Silakan. Kenapa Islam bingung mana Tuhannya, mana Tuhan? Nah, Tuhan. kau belajar baca dulu, sebentar, belajar baca dulu. Soalnya kamu belum lulus. Coba belajar baca dulu, yuk. Kalau di Islam nggak ada Tuhan, Allah itu Tuhan, Muhammad utusan. Kalau di Yesus yang Yesus menjadi pertanyaan saya di sini apa? Yang menjadi pertanyaan saya? Kenapa Islam bingung? Nggak ada yang bingung. Ini coba saya tanya, siapa Tuhan kalian? Di Islam nggak ada Tuhan, ada juga bingung kan? Bingung mereka, saudara. Saya bilang, kalau mereka ditanya siapa Tuhannya, mereka pasti meninggal dunia, saudara. Oh kan? Pasti mereka meninggal. Coba, yuk. Siapa Tuhannya orang Islam? Oh, Yesus aja bukan Tuhan, disembah. Kan? Ditanya, oh ya apa? Larinya kemana? Yang ditanya siapa Tuhan? Tuhannya orang Islam. Aja mencret masih gimana? Mencret sama siapa? Yusuf PA. Kamu yang PA, kebanyakan makan cukup. Yusuf PA mana? Suruh sini. Berani nggak Yusuf PA kesini? Sedangkan saya ke tempat dia saja tidak pernah dinaikkan. Kemana? Saya udah ke tempat dia, tidak dinaikkan, tidak berani dia. Kamu yang goblok, kebanyakan makan cungur babi itu jadinya tuh. Kalau makan daging babi itu masih lebih waras ketimbang minum kencing unta. Duh, di mana-mana mau dibawa kemana-mana daging babi banyak dijual di sini, banyak dijual daging babi berjajar di toko-toko. Tapi nggak ada yang jajarin kencing onta. Kalau ada kencing onta yang minum cuman orang Islam. Satu-satunya dagangan yang dibeli oleh umat muslim dan tidak pernah dibeli oleh umat lain itu cuman kencing onta, biar kau tahu. Lu nggak percaya kamu. Coba sebutkan satu dagangan, satu komoditas yang hanya umat Islam yang mau beli. Selain itu nggak ada yang mau beli. Sebutkan apa? Kencing unta. Oh, kencing unta. Coba kencing unta dijual, nggak ada yang mau beli itu. Yang mau beli cuma orang Islam. Gimana kamu itu? Oh, bilang makan congor babi. Gimana kamu itu? Aduh. Oke, kita anu dulu, kita nyanyi, kita jurusin itu. Kita hajar dulu dia dengan pukulan kungfu. Aduh. Saya Herman ngeliat mereka ini, Herman. Kebanyakan makan congor babi katanya. Coba, dari mana jalan ceritanya? Coba. Aduh. Oke, kita kasih naik lagi. Seperti yang saya bilang ya, saya berharap begitu ya. Saya berharap bahwa ada orang Islam yang kalau naik kemari itu membawa ilmu, ya, bukan membawa emosi, saudara. Gitu loh. Bawalah kemari ilmu, pengetahuan, adab begitu ya. Kamu saja ngomongin Allah sama Muhammad aja. Datang kok preman. Oh, preman di pasar di terminal. Sebenarnya kok nggak pantas gitu loh. Yang kuundang itu yang ustadz. Masalahnya udah habis. Aduh. Oke. Kita kasih naik lagi, ada teman-teman. Pastikan kalau mau naik teman-teman, pastikan teman-teman itu memiliki pengikut dan teman-teman bisa menyalakan kamera ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau naik, pastikan kamera Anda itu bisa dinyalakan.
Kalau pengikut Anda itu baru 8, 10 orang, 3 orang, ya jangan naik dulu. Cari dulu pengikut kalian, gitu biar kamera kalian bisa dibuka. Oke, Bang Haryadi. Selamat Ya, pagi. Bang. Nah, di sini siang Bang, nggak pagi Bang. Oke, selamat siang Bang Haryadi. Oke. Ya, selamat siang juga. Ya, Bang Haryadi, apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah Islam. Oke, baik. Apakah Abang mau bersedia diskusi dengan baik-baik? Oh siap Bang, siap. Silakan, Bang. Silakan. Oke, siap. Kenapa Islam bingung mana tuannya? Ya, kenapa orang Islam bingung? Yang mana tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Silakan. Islam ini tidak bingung Bang. Kalau gitu, yang mana tuannya? Jadi saya bantah dulu ya, kenapa Islam bingung? Saya jawab dulu, Islam tidak bingung, mana tuannya? Kalau tuan, tidak ada Bang. Oh, berarti orang Islam tak bertuan ya? Islam ini bertuhan, bukan bertuan. Tidak bertuan, Kecuali berarti orang orang Islam. Kristen. Kalau orang Kristen itu bertuan. Sebentar Bang. Orang Islam berarti tak bertuan? Tidak bertuan. Tidak bertuan. Berarti liar ya? Berarti liar ya? Siapa? Liar berarti, tak Siapa, bertuan. Siapa yang bilang liar? Kata bertuan itu kan berarti liar. Kok bertuan Bebas berarti kan? tuan Macet. ini itu bisa disebut dengan yang namanya bos. Wah, siapa bilang bebas? Berarti oke, lawan katanya tuan apa? Siapa yang bilang? Tuan ini lawan Sebentar, katanya, lawan katanya tuan apa? kayak pembantu ya, ibaratkan gitu di bawahnya. Karena Hamba, tuan betul? ini, ibaratkan nih. Hamba, betul? Wah, tidak. Oh, bukan. Hamba Coba itu buka lawan- KBBI. lawan- Bentar. Coba buka KBBI, lihat lawan katanya tuan apa? Coba. Enggak perlu pakai KBBI kita, Bang. Nggak perlu Kita pakai ini, KBBI. kita dibuatkan. Terus fungsinya KBBI buat apa, Bang? Fungsinya KBBI? Untuk orang-orang yang kurang pengetahuan seperti Abang gitu. Untuk orang-orang yang kurang pengetahuan. Oke. Jadi kalau misalnya nggak ada KBBI, berarti definisinya waktu itu berarti waktu itu tempe gitu ya? Apa waktu itu tempe gitu, ya kan? Siapa yang bilang? Loh, katanya nggak perlu KBBI. Enggak, yang bilang waktu Ganteng tempe itu siapa yang ganteng bilang? itu maksudnya air gitu. Arti ganteng itu artinya air gitu ya. Gini, Kan kita kalau pakai ibaratkan KBBI ini antara- nggak ada bahasa Nah. kita. Definisi dari ganteng itu adalah air. Nah, definisi dari waktu itu adalah tempe kan gitu. gitu. Siapa yang bilang? Loh, kan nggak ada KBBI. Berarti siapa yang bilang? bebas-bebas aja kita menerjemahkan, mendefinisikan kata kan gitu. Iya, bebas. Iya, makanya Bang Berarti- bilang Iya, seperti nggak Abang itu perlu bebas. didefinisikan KBBI itu Iya nggak kan? perlu. Nggak perlu. Jadi gini, Pak. Oke, pesan Harus saya paham begini, dulu. sebentar. Pesan saya begini, Abang besok Nah. kembali lagi ke SD, sekolah dulu. Baru kalau udah lulus SD, baru ke sini lagi. Oke? Baru bilang, baru nyembah Tuhan kan? Baru Saya heran gitu dengan orang-orang nggak perlu KBBI kan. Bilang aja kau bingung siapa Tuhan, mudah selesai. Heran. Oke, Anwar. Kita kasih naik Anwar. Iya, silakan Anwar. Lawan kata Tuhan pembantu. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Suryadi. Ya, selamat pagi atau siang Suryadi. Ya, siang. Silakan nyalakan kamera Suryadi. Mari kita diskusi dengan baik, ilmiah dan akademis. Silakan. Ya, sebelum saya mulai dulu Bang Suryadi, saya perkenalkan dulu ya. Saya adalah seorang Kristen. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, betul. Baik. Apakah Anda bersedia diskusi dengan baik dan ilmiah? Ya, Baik, silakan. Silakan. Tapi lebih bagus agak turun sedikit biar penuh, nah biar nggak kepotong. Nah, ya sip gitu. Silakan. ya gimana ini temanya ini? Temanya ini, kenapa Islam bingung yang mana tuannya? Yang Allah atau yang Muhammad? Kok Tuhan? Oh, berarti bingung yang mana tuannya? Pertanyaannya itu nggak logis. Berarti tak punya tuan ya? Banyak Tuhan saya itu. Tuannya orang Islam bukan tuanmu. Kalau tuanmu saya tahu, tuanmu kadang ada hantu atau setan, saya nggak tahu. Yang saya bilang tuannya orang Islam. Mau orang Islam di Maroko mengakui itu tuannya, Islam di Mesir mengakui tuannya, mau dimanapun seluruh Muslim itu diakui bahwa itu tuannya. Coba saya tanya dulu, siapa yang menjadi tuannya orang Islam nih? Allah apa Muhammad? Silakan. Bukan Tuhan, itu Tuhan. Yang jadi pertanyaan siapa? Coba. Ya, pertanyaan situnya itu salah. Kok salah? Berarti nggak punya tuan? Sebentar dulu, berarti nggak punya tuan? Pertanyaannya dulu itu salah. Salahnya di mana? Loh, sampean itu pertanyaan itu salah, Mas. Di mana salahnya?
Ya tuan itu loh. Yang Kalau saya sampean tanya tuan, berarti nggak punya tuan? nggak punya. Oke, tak Yang punya punya tuan, tuan. tak bertuan mereka. Oke, baik. Catat ya. Tadi saya bertanya siapa tuannya orang Islam, kau bilang orang Islam tak bertuan. Baik. Terus. Kamu tahu tidak bahwa kata tuan ini di dalam bahasa Arabnya adalah Rob. Kamu tahu itu? Kata siapa? Kata Al-Quran. Bacakan dulu. Baik, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Baca dulu. Di situ ada kata-kata Rabbika. Rabbika itu diterjemahkan oleh ke dalam bahasa Indonesia oleh Departemen Agama menjadi tuanmu. Nah, sekarang kamu sudah mengakui bahwa kata Rob itu adalah tuan bahasa Indonesianya? Nah, berarti kau orang Islam tidak punya Rob ya? Kata siapa? Nah, sekarang mendadak punya kan? Kadang punya, kadang tak punya. Sebentar on, sebentar off. Oh, hari ini punya tuan dulu, punya Rob. Besok nggak punya Rob dulu. Anda itu konyol. Loh, kok konyol? Konyolnya di mana? Iya. Di mana konyolnya coba? Tadi kamu saya tanya. Sebentar, tadi kamu saya tanya orang Islam tidak punya Rob, betul? Enggak, tadi kamu saya tanya orang Islam tidak punya Rob, betul? Dengarkan dulu pertanyaan saya. Saya tanya dulu ke sampean. Berat. Kok ketawa? Berat. Silakan. Yang berat. Apanya yang berat? Silakan. Kalau tuannya sampean siapa? Oh, yang berarti ini udah nyerah ini? Nah, pertanyaan saya. Bukan kamu udah nyerah ini. Berarti yang ini mau lari dari sini apa gimana? Enggak mau lari. Loh, kamu selesaikan dulu. Masalahnya kamu tadi bilang orang Islam tak punya tuan. Ternyata setelah dicek bahasa Arabnya tuan itu Rob. Terus kau bilang orang Islam tak punya Rob, kau nggak mah? Gimana? Apanya gimana, Mas? Terus sambil jualan. Udah, kau konsentrasi dulu jualan. Jualan dulu. Udah ngomong capek-capek kita berbusa. Teman-teman, nge-host begini tuh kadang-kadang capek, teman-teman. Kita sampai kering mulut itu, teman-teman. Kita nge-host begini. Ya. Kita butuh energi, konsentrasi penuh gitu. Ini persis seperti orang nyetir gitu. Seperti orang nyetir dengan kecepatan tinggi. Jadi kita nggak bisa lengah sedikit gitu loh. Kalau kita matikan kamera, kita bisa tidur, bisa jalan ke sana, bisa jalan ke sini, bisa istirahat, rebahan gitu. Tapi kalau begini nggak bisa, teman-teman ya. Jadi nge-host itu memang kita butuh effort yang ini. Makasih Pai, makasih teman-teman yang mensupport saya, yang mengapresiasi siaran ini dengan memberikan gift, memberikan supportnya. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman ya. Artinya teman-teman mengerti bahwa kegiatan seperti ini tuh butuh effort, butuh tenaga, butuh biaya, butuh pikiran, butuh segala-galanya teman-teman. Ya, bahkan teman-teman untuk membuka acara-acara seperti ini, menjawab Islam dan mengcounter Islam seperti ini, itu yang saya bayar itu harus mahal sekali teman-teman. Ya, kebebasan saya itu yang akhirnya saya gadaikan seperti itu demi supaya saya bisa bebas seperti ini gitu. Maksudnya demi supaya saya bisa seperti ini. Kebebasan dalam seperti apa teman-teman? Kita nggak bisa menjawab Islam, mengcounter Islam dari negara kita Indonesia, nggak bisa. Kalau kita menjawab mengcounter Islam dari Indonesia, siap-siap rumah Anda digedor. Siap-siap, nggak bisa. Ya. Jadi meninggalkan itu semua itu udah suatu kehilangan besar begitu bagi saya. Tapi ya mau gimana? Ya memang seperti itu, teman-teman. Ya, itulah teman-teman, makanya teman-teman harus mengerti, ya. Oke, kita kasih naik ada lelaki Bataru. Oke, lelaki Bataru. Ya, silakan lelaki Bataru. Nyalakan kamera Anda. Lelaki Bataru, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, silau Bang. Bisakah pindah sedikit kemari, agak bergeser karena silau yang saya lihat itu matahari, Bang. Halo? Yuk. Nah, halo. Ya seperti itu. Ya, seperti itu. Silakan, Bang. Muslim, Bang. Muslim. Oke, siap berdiskusi dengan baik? Silakan, siap. Baik, silakan, Bang. Silakan. Sebentar, ku kasih gambarnya dulu yang agak biar yang lebih ini ya. Sebentar, Bang ya. Sabar ya. Sabar. Nah, ini dia. Nah, ini. Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Allah kah atau Muhammad? Silakan. Silakan, Bang. Jawab. Menurut siapa Islam bingung? Karena ketika saya survei orang Islam, nggak ada yang jawab dengan tegas. Ada yang satu bilang Muhammad, satu bilang Allah, satu bilang bukan dua-duanya. Sementara bilang kadang-kadang dua-duanya, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Macam saklar. Nah, makanya saya tanya dulu Abang dulu.
Siapa sebenarnya tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Meninggal. Mana Nah, jawabannya, begini, Bang? Bang. Begini, Bang. Hmm. Ukuran abang untuk menilainya itu seperti apa dulu? Karena saya sudah mensurvei banyak sekali orang Islam, dari yang ustadz, dari yang awam, dari yang kelas menengah, semua saya tanyakan, jumlahnya mungkin ratusan orang lebih. Saya tanya, siapa tuanmu? Yang Allah atau yang Muhammad atau yang dua-duanya atau bukan dua-duanya? Jawabannya beda-beda. Satu bilang Allah, satu bilang Muhammad, satu bilang dua-duanya, satu bilang bukan dua-duanya. Makanya sampai sekarang kesimpulan saya ya, orang Islam bingung kalau ditanya yang mana tuannya. Allah atau Muhammad? Silakan. Kalau Juga aku, kan? Bang, aku pribadi, ini pribadi ya. Artinya kalau kita mengambil ukurannya bahwa Islam itu secara keseluruhan seperti mana abang mensurvei itu kan tidak mewakili umat Islam pada umumnya. Oke, kalau Jadi, begitu sekarang saya tanya sama abang, siapa tuannya orang Islam? Allah apa Kalau Muhammad? aku Allah Tuhanku, Muhammad itu nabiku. Yang saya tanya apa, Bang? Abang bisa baca ini? Referensi abang untuk Sebentar, abang menentukan bisa sebentar, saya tes dulu. Coba baca ini, Bang. Ya. Apa ini bacanya? Mengapa Islam bingung siapa Bukan yang Tuhan? ini, yang ini. Yang mana, Bang? T U, coba baca ini apa? Tuan. Yang saya tanya apa? Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Oke, yang mana yang tuannya orang Islam? Yang Allah atau yang Muhammad? Oh, bukan begitu, Bang. Abang Wah, salah. bingung kan? Abang salah. Bingung. Oke, berarti bukan Pertanyaannya dua-duanya ya. jebakan, Sebentar, berarti bukan dua-duanya. Iya, umat Bukan. Islam itu, Bang. Enggak, saya buka dulu. Sebentar Saya- dulu, Bang. Jangan lari kemana-mana. Pertanyaan saya cuma itu kok. Yang saya mana kasih yang penerangan tuannya sama orang Abang. Islam? Edis, kok itu saya kenal. Bang, Makanya saya mau cuma menampilkan tanya yang gambaran. mana yang Ini tuannya jebakan, orang ini jebakan. Islam. Semestinya abang naruh lambang ini, artinya tulisan ini bukan Allah dan Muhammad. Sebentar. Sabar. Ku kasih Bukan dulu, ku kasih Tuhan, dulu. Bang. Oh, tidak tahu. Sebentar, ku tanya dulu, Bang. Iya, Abang iya, tahu silakan. ini sebentar. Ini apa, Bang? Apa ini? Ini apa? Bacanya? Allah, Ini? Muhammad. Ini saya ambil dari sebuah dinding masjid. Ya, Dan Anda akan menemukan banyak sekali yang sejenis dengan ini di masjid-masjidnya orang Islam. Bahwa Ya. nama Allah bersanding dengan nama Muhammad. ya. Jadi jangan kau bilang saya menyanding-nyandingkan Muhammad dengan Allah. Aduh, gimana Bang ini? Enggak. Itu orang Islam sendiri di masjid-masjidnya Ya, Allah dan Muhammad. saya- Sejajar saya dibikin. ngerti, Gimana, Kis? Saya ngerti. Saya tahu. Bahkan di masjidnya saya juga ada yang begitu. Nah iya, makanya aku tanya. Yang mana yang tuannya orang Islam ini yang mana? Anda pas, Bang, abang taruh begitu. Masa Allah Yang jadi naruh. Tuhan, Muhammad jadi Tuhan? Yang naruh bukan saya. Makanya aku tanya. Kalau Muhammad bukan Tuhan, kalau Allah yang Tuhan, pilih. Yang manakah yang tuannya orang Islam? Allah kah atau Muhammad? Oh, bukan kayak gitu. Anda Aduh, salah. bingung. Oke, di bawah dulu, Bang. Anda bingung Salah siapa Anda. tuanmu ditanya. Wow. Makanya saya bilang, kau kalau ditanya siapa tuanmu, kau bingung. Makanya aku bilang, kau konsili dulu, muktamar. Ini ada pertanyaan dari seorang Kristen. Siapa Tuhan kita ini? Allah apa Muhammad? Apa bukan dua-duanya? Itu dulu kau jawab. Kau ditanya saja, ditanya agamamu, kau marah kau. Sementara kalau kau bahas agama Kristen, dakwah. Saya cuma nanya saya sama kamu. Karena ketika saya bertanya kepada orang-orang Islam, ya di diskusi-diskusi, di forum-forum diskusi, mereka nggak tahu siapa tuannya. Gitu loh. Makanya aku bilang sama orang-orang yang lawan saya debat itu, kau tak tahu siapa Tuhan di dalam agamamu. Tuanmu yang mana? Apakah Allah yang Muhammad? Makanya aku bilang kepada mereka bahwa mereka tak bertuan. Gitu loh. Kalau kau bilang tak bertuan, makanya naik ke sini. Biar jelas gitu loh ya. Ayo. Oke, kita kasih naik lagu. Mas Ben. Silakan Mas Ben. Nyalakan kamera. Iya, Mas Ben, silakan nyalakan kamera. Saya sudah undang untuk menyalakan kamera. Saya Kristen, Bang, saya Kristen. Oke, yang Kristen saya turunkan dulu ya, Bang ya. Oke, aman. Oke, mohon maaf ya, mohon maaf. Teman-teman, saudara-saudaraku seiman, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus. Teman-teman, sekali lagi teman-temannya, mohon untuk tidak mengajukan permintaan naik. Pasrahkan saja kepada saya supaya saya yang berdiskusi ya, yang berdebat bahkan dengan orang-orang Muslim seperti itu. Adapun teman-teman kalau melihat channel ini bagus ya,
Adapun teman-teman kalau melihat channel ini bermanfaat bagi Anda, menghibur bagi Anda, ya menambah wawasan bagi Anda, teman-teman yang Kristen bisa memberikan support kepada saya dengan cara mencari akun saya yang asli. Karena ketika Anda nonton saya ini, mungkin Anda lagi nonton di channelnya orang lain, ya. Kalau yang Anda lihat itu namanya bukan Edis TV pun banyak juga yang palsu. Gitu. Makanya cari akun saya yang asli. Nah, di YouTube itu nama akun saya yang asli itu Edis TV. Cari aja Edis TV channel begitu ya. Nanti Anda akan lihat ya channel-channel. Nah, lihat channelnya Edis TV asli. Itu follower saya sekitar 55 ribuan kurang lebih. Ataupun di TikTok ya ada 2 akun saya yang asli. Yang satu followersnya itu 100 ribu dan yang satu hampir 50 ribu. Itu yang asli. Jadi teman-teman bisa support dengan cara mampir ke beranda ya. Lihat di sini di profil saya, teman-teman bisa melihat logo tentang deskripsi tentang saya ya. Di situ ada siapa saya, ada banknya, ada rekeningnya, ada nomornya, teman-teman bisa support langsung di situ ya teman-teman ya. Itulah cara teman-teman kalau ingin teman-teman mensupport saya Edis TV langsung. Nah, bagi teman-teman mungkin yang masih bingung, Bang, saya nggak ngerti itu Bang, apa link-link, apa ini, siapa Bang. Bingung saya Bang, pusing. Karena banyak juga orang-orang yang sudah, yang tua-tua lah, yang nggak ngerti macam-macam seperti itu. Teman-teman bisa support saya langsung di sini. Tuh ya teman-teman ya. Jadi ada kolekte untuk rumah apologet. Jadi teman-teman bisa support di sini ya teman-teman ya. Ini nomor teman-teman ya. Ini nomor ya. Silakan teman-teman screenshot ya. Tuh teman-teman. BRTIT ya. Tuh. Silakan tangkap layarnya teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita kasih naik ya. Saya mengundang teman-teman yang muslim, yang berilmu ya. Tolong kalau naik itu jangan marah-marah gitu loh. Naik yang bagus gitu. Jangan naik itu kejang, surupan. Jangan. Ayo. Ngobrol lah dengan baik begitu ya. Seperti itu. Oke, Sandy. Sandy Haskam Official. Ya, silakan. Sandy Haskam. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Jangan assalamualaikum bang. Saya non muslim bang. Saya Kristen. Nanti abang mengucapkan assalamualaikum. Nanti abang berubah jadi tapir. Saya tahu. Saya sudah sering lihat kamu. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Kameranya dinyalakan dulu. Tidak, saya lagi kerja ini. Lagi kerja. Sekarang Anda kalau Anda mengucapkan assalamualaikum kepada saya, nanti saya khawatir Anda berubah jadi tapir. Dengar dulu ya, Di. Ya, Anda di bawah saja, orang lagi kerja kok. Dengar dulu. Anda lagi kerja atau bilang saja, saya malu, Bang. Kalau saya dilihat orang, nanti saya orang Islam, saya malu. Anda bilang begitu boleh. Ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Juragan Kambing. Waduh, Juragan. Ya, Juragan Kambing. Silakan nyalakan kamera, Bro. Juragan Kambing. Tolong kalau naik jangan jadi batu yang berwarna hitam ya. Karena batu yang berwarna hitam kalau diajak ngomong tidak bakalan ngomong juga. Halo? Baik, kita taruh di bawah dulu ya. Oke, kita kasih naik Sarif Murni, Sarif Murni. Ya, ngantri ya teman-teman ya. Yang naik itu ngantri, sabar ya teman-teman ya. Kalau Anda orang Islam berilmu, pasti Anda akan lama bertahan di sini. Selamat siang, Kakak. Selamat siang, Bang. Muslim, Bang? Bang Sarif Muzni, Muslim? Muslim, Kakak. Oke, silakan, Bang. Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Ya, mengapa Islam bingung siapa tuannya? Karena saya sudah tanya kepada muslim-muslim, jawabannya beda-beda. Yang mana? Yang tuannya orang Islam. Yang inikah Allah, atau yang inikah Muhammad, atau dua-duanya, atau bukan dua-duanya? Silakan. Kalau saya, Muhammad itu tuan. Oke, berarti tuannya orang Islam Muhammad? Tuan. Iya, berarti tuannya orang Islam itu Muhammad. Kalau Allah itu Tuhan. tuan. Sebentar. Saya nanya tuan, jangan yang lain-lain. Oke. Baik, kita kunci jawabannya ya. Menurut Bang Sarif, tuannya orang Islam itu adalah Muhammad. Oke, baik. Baik, sekarang saya lanjutkan, Bang. Tahukah Anda bahwa kata tuan, bahasa Indonesia itu, ditemukan di dalam terjemahan Al-Quran, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Tahu? Mana datanya? Baik, di dalam surat Yusuf ayat ke-42 saya bacakan. Abang ada Al-Quran di situ? Ada Al-Quran di situ? Ada. Tidak ada. Saya tahu Anda masih Islam karena nggak pernah baca Quran. Baik.
Baik, saya bacakan di dalam surat Yusuf ayat ke-42. Di sini ada kata-kata yang berbunyi, kata-katanya begini. Inda rabbika fa'ansa hushi. Ya kan? Nah, kata-kata rabbika ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tuanmu. Sudah? Tunjukkan Rob itu artinya. Ya, arti Rob itu tuan. Rob itu. Tuan. Coba tunjukkan datanya dulu. Surat Yusuf ayat ke-42. Maksudnya tunjukkan biar kita lihat. Tunjukkannya gimana? Saya sudah lihat di HP saya ini. Ya, tunjukkan biar penonton semua lihat. Oh, maksudnya harus lihat di situ. Oke, baiklah ya. Baik, kita turuti kemauan mereka. Karena dia ini, kita anggaplah dia ini serius ya. Baik, kita turuti. Sebentar ya Bang ya. Oke, kita buka dulu. Ya, nah ini Bang ya. Abang lihat ini, sebentar saya ambil dulu ininya ya, sabar. Saya ambil dulu tunjuk-tunjuknya ya. Saya ambil dulu tunjuk-tunjuknya. Di sini ada kata-kata, nih Bang. Ya, saya bold. Nah ini, coba Abang baca ini apa bacanya? Kurang jelas. Coba diperbesarkan. Diperbesar. Baik. Ini nggak bisa diperbesar, Bang. Nggak bisa. Oh, bisa. Ah ini. Coba apa ini bacanya? Itu tulisan gimana itu? Oh. Orang Islam tapi mereka buta bahasa Arab, saudara-saudara. Itu rabaka, bukan rabaka. Coba baca yang benar. Baca yang benar. Itu rabanka itu. Rabanka. Bukan rabuka. Oke, gini aja lah, baca ini aja. Baca Latinnya aja yuk, Latinnya, yuk. Coba ini Latinnya apa di sini tertulis? Itu rabika. Sebentar, sabar, Bang. Apa bacaannya nih? Itu beda. Apa bacaannya nih? Itu rabbika. Rabbika. Artinya apa di sini? Nih. Apa? Itu tuanmu. Oke, jadi tuanmu. apa arti Rob? Sebentar. Apa arti Rob? Rob itu artinya tuanmu. Oke, tuan. Oke, baik. Kembali ke tema awal tadi. Tadi Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah tuanmu, betul? Betul. Tuanku. Dan karena kata dia tuan, sebentar. Sabar, Bang. Sabar. Dan kata tuan, sebentar, Bang. Sebentar. Dan kata tuan, tadi sudah kita cek bahasa Arabnya adalah Rob, betul? Betul. Oke, berarti siapa Robmu? Tadi kan ini sudah macet. baca. Siapa Robmu? Macet. Bang, sebentar. Siapa Robmu? Macet. Sudah kubilang. Jadi mereka ini teman-teman, kalau main catur 3 langkah mereka ini. Siapa Robmu? Yang tadi itu Rob. Siapa Robmu? Kenapa Edis tanya Rob? Bang, kutanya satu kali lagi Bang. Siapa Robmu? Edis kami ini orangnya. Aduh, baca mana Bang nih macet. Bang, siapa Robmu Bang? Kalau Rabi itu Allah. Bang, jangan lu. Siapa Robmu? Coba artikan Macet. Bukan. Tadi sudah kita baca Bang. Tadi sudah Abang suruh saya tunjuk. Oke, baik, siap laksanakan Bang. Sudah kulaksanakan perintah Abang tadi. Bang, dengar dulu Bang. Tadi kata Rob, kita temukan di dalam surat Yusuf ayat ke-42, diterjemahkan oleh penerjemah Al-Quran sebagai Tuan. Dan Anda bilang setuju. Oke, arti Rob adalah Tuan. Oke. Dan tadi Anda sudah mengakui siapa Tuanmu Muhammad. Nah, baik sekarang. Berarti dengan demikian siapa Robmu? Edis kami ini bertanya itu kayak kurang berapa sebenarnya. Sudah aku bilang teman-teman. Makanya dia bingung siapa tuannya. Tadi yang kamu baca itu Rabbika kan? Iya, Rabbika. Terdiri dari berapa kata itu Bang? Rabbika. Ya, terdiri dari berapa kata itu? Kamu tanya itu kan Rob. Iya. Kalau Rabbika itu kan 2 kata. Dari kata Rob, arba dengan K. K itu kamu, 1 orang, tunggal. Kalau kum itu banyak orang. Ya, kalau Robbikum itu berarti Tuhan kalian, Rob kalian. Kalau Rabbika, Rob kamu 1 orang. Nah, tadi kata dasarnya adalah Rob. Pertanyaan saya, arti Rob tadi sudah kita sama-sama sepakati adalah Tuan. Nah, sekarang kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah tuanmu. Nah, sekarang saya hanya menerjemahkan ke dalam bahasa Arab.
Sebentar. Pertanyaan saya cuma dalam bahasa Arab sekarang. Siapa Rabbika? Siapa Rabbmu? Selesai. Rabbmu siapa? Kenapa harus tanya Rob lagi? Tadi kan bahasa Kan Tuhan Indonesia. Tadi kan bahasa Indonesia Tuhan. Sekarang pakai bahasa Arab. Siapa Rabbmu? Coba. Saya kan tadi kan Oke, terakhir ya. Ini terakhir. Kalau tidak jawab kita selesai, kita ganti muslim yang lain. Siapa Rabbmu? Saya mau buka debat sama orang goblok kayak kamu. Oke lah, tidur di bawah dulu, Bang. Macet pun. Gimana ini kita udah serius-serius tunjukkan katanya. Udah ditunjukkan. Mau gimana? Kurang baik bagaimana kita? Makasih Dino. Terima kasih. Ya, terima kasih yang mensupport ya. Terima kasih yang mensupport. Ya, kita sudah menunjukkan mengikuti kemauan dia loh. Apalagi? Sudah diikuti kemauannya, masih saja mereka seperti itu, saudara-saudara ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik. Makasih topinya, Bang. Makasih. Al-Baka Official. Silakan Al-Baka. Wah, ini lagi. Gimana kabar, Bro? Baik, Bro. Oke, jangan marah-marah lah seperti kemarin. Laporkan ini, rekam, laporkan. Masa kalau debat laporkan? Aduh. Oke, Bro. Gini, Bro, saya ini sudah tanya-tanya kepada banyak muslim. Ya. Gus Wafi bilang Muhammad itu tuannya orang Islam. Yang lain bilang, oh yang tuan itu adalah Allah. Yang lain bilang, oh bukan dua-duanya. Yang lain lagi bilang, dua-duanya tuan. Jadi yang mana yang benar? Silakan. Oke. Ini kan pernyataannya. Kenapa Islam bingung mana tuannya gitu ya kan? Silakan. Oke, saya jawab. Di dalam syahadat agama Islam, kami menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di situ kan pernyataannya di dalam agama Islam bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah. Itu. Baik, pertanyaannya siapa tuannya orang Islam? Pertanyaan daripada Anda tadi kan siapa tuannya orang Islam? Makna tuan yang Anda sampaikan apa? Sesuai dengan KBBI. Coba yang sesuai dengan KBBI. Saya tengok dulu di silakan. Apa definisi tuan di KBBI? Silakan. Definisi tuan di KBBI. Oke. Silakan. Kita tengok. Kalau pernyataan yang telah Anda baca bagaimana? Apa? Yang telah Anda baca bagaimana? Yang telah saya baca. Oh, maksudnya definisi KBBI. Ya. Tempat orang-orang mengabdikan dirinya kepada siapa orang mengabdikan dirinya, itu definisi tuan. Pada siapa orang mengabadikan dirinya gitu. Mengabdikan, kok mengabadikan? Mengabdikan. Coba baca di situ. Silakan. Berarti yang Anda sampaikan bahwasanya makna tuan itu tempat di mana mengabadikan dirinya gitu. Mengabdikan, Bang, bukan mengabadikan. Aduh. Bukan mengabadikan, Bang, mengabdikan. Oke, ini makna tuan kan? Ya, silakan dibaca. Apa makna tuan di situ? Di sini kalau makna tuan seperti yang Anda sampaikan. Oke, betul. Makna Tuhan yang disembah. Tuan, Bang. Tuan. Kalau makna Tuhan, mana Tuhan? Bang, kita nggak bahas Tuhan, Bang. Nggak bahas Tuhan. Tuan. Tunggu dulu. Bang, yang kita bahas apa di sini? Yang kita bahas apa di sini? Tuan. Oke, jangan bahas tempe, jangan bahas sayur. Ya, nanti panjang kita diskusi. Kita bahas ini aja, Tuan, oke? Oke, baik. Apa definisi itu, Tuan? Tuhan seperti yang Anda sampaikan tadi. Oke, yang kepadanya kita mengabdikan diri, betul? Ya. Baik. Sekarang pertanyaan saya. Yang mana yang tuannya orang Islam? Silakan. Yang mana tuannya orang Islam? Tuannya orang Islam ialah Nabi Muhammad. Wah, Muhammad? Di mana kita mengabdikan. Muhammad. Ya. Oke, Muhammad ya, baik. Oke, jadi pernyataan Anda bertolak belakang dengan pernyataan si Gus Wafi ya. Gus Wafi bilang yang tuan itu adalah Muhammad. Anda katakan yang tuannya apa? Muhammad. Oh, sama berarti, sama dengan Gus Wafi. Oke, baik, yang tuan yang Muhammad. Baik. Sekarang kita cari nih, kata tuan ini di dalam bahasa Arabnya apa? Nah, kebetulan saya sudah dapat ayatnya di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Coba dicek, Bang. Surat Yusuf ayat 42. Abang udah baca ayat sebelumnya? Sudah. Bahkan dari Al-Fatihah ke Anas sudah saya baca. Enggak, surat ayat yang sebelum pernyataan Abang tadi. Sudah.
Sudah. Surat Yusuf ayat yang ke-40, 41, 42. Kita yang ke-42. Yusuf. Berarti surah yang ke-12. Surat yang ke-12, betul? Surah Yusuf. Ya, ayat yang ke-42. Silakan dibaca. Ingat ya, tuannya orang Islam kata Bang Al-Baka official tadi katanya Muhammad. Baik. Kita kunci tuh, jangan nanti pindah lagi. Ayat ke berapa, Bang? 42. Ayat 42. Ya. Kita berarti kalau ingin menyatakan ayat 42 kita baca dulu ayat 41. Silakan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa ammal akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyani. Wa qala lil ladzina dhanna annahu najim minhuma zkurni 'inda rabbika. Fa ansahu syaitanu zikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinina. Oke, baik. Coba tolong terjemahkan kata robbahu di situ. Apa bahasa Indonesianya? Kita baca ya. Dari ayat 41 dulu. Oke. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Oke, baik, stop. Kata tuannya di situ, itu kan bahasa Indonesia. Coba cek bahasa Arabnya apa di situ? Bahasa Arabnya? Ya. Robbahu. Robbahu. Tuannya dia, betul? Ya, tuannya. Oke, sekarang yang ke-42. 42. Ini kita baca sampai habis ya. Ya. Salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Oke, itu 41. Sekarang yang ke-42. Adapun yang seorang lagi akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Ya, itu masih 41. Itu masih 41. Menceritakan yang bahwasanya kejadian mimpi yang Bukan, kita jangan bahas itunya. Itu masih 41. Sekarang ke 42. Oke. Ini kan kita mau relate. Dan dia Yusuf berkata kepada orang-orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Stop. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Oke? Ya. Kata tuanmu di situ apa bahasa Arabnya? Rabbika. Rabbika. Oke. Jadi Rabbahu diterjemahkan tuannya, Rabbika diterjemahkan jadi tuanmu. Oke. Jadi apakah arti tuan di dalam bahasa Arabnya? Rob, betul? Iya, tuan. Rob, betul? Betul. Oke, baik. Dan tadi kamu saya tanya, siapa tuanmu? Kamu jawab Muhammad. Di dalam bahasa Arabnya kata tuan itu adalah Rob. Sekarang pertanyaan finalnya. Siapa Robmu? Siapa Arab? Kita tengok dulu literatur bahasa Arabnya apa gitu. Kita ada kamus bahasa Arab. Oke, siapa Pak? Silakan. Siapa Robmu? Silakan. Karena di dalam bahasa Arab itu ada satu kata yang maknanya bisa berbilang-bilang gitu. Silakan. Siapa Robmu? Kita tengok di dalam kamus bahasa Arab yaitu kamus karangan daripada Mahmud Yunus. Biar nggak salah memprediksi gitu kan. Silakan. Rabbun. Ya. Rabbun karena Rabbun itu ada 3 makna. Ada Tuhan, ada Tuan, dan juga ada yang punya. Oke, baik. Siapa Robmu kalau begitu? Kalau Rob saya, kalau sesuai dengan makna Rabbun yaitu ilahun Tuhan. Ya, kalau memang yang mana? Tadi kan, jangan muter-muter Bang. Siapa Robmu Bang? Robnya yaitu kalau kita menyatakan kepada Tuhan, maka kita nyatakan Rob. Pertanyaan saya sederhana. Siapa Robmu? Rob Allah Ta'ala, Rabbun Nabi Muhammad gitu. Berarti Robmu siapa? Allah. Tadi Muhammad, sekarang jadi Muhammad sekarang nggak Rob lagi. Tadi Rob kan, sekarang ganti Muhammad. Abang, coba baca ini Bang. Ini apa nih Bang? Aduh, berat saudara-saudara. Bang, dengar ya Bang ya. Biar kita kilas balik sebentar ya Bang ya. Gini Bang, tadi Abang kutanya, jangan dimatikan kameranya Bang. Kalau Bang, jangan malu Bang, jangan malu. Bang, coba balikan dulu kameranya Bang. Iya, saya udah tahu itu Bang. Kata Rob itu. Coba baca Bang. Coba baca kata berapa? Rob itu bisa Tuhan, bisa Tuhan, bisa yang punya. Betul? Okay, baik, Bang. sekarang balikan dulu kameranya. Balikan dulu kameranya. Kami menyatakan Rabbun yaitu Tuhan. Ya, baik. Coba Bang, kameranya balikan dulu. Arab juga Tuhan. Ya, jadi makanya kameranya Bang. Kalau menyatakan satu kata saja, Abang itu udah nggak ada ilmu. Betul, saya setuju dengan definisi itu. Saya 100% setuju. Ini kan tentang pernyataan. Kalau kita menyatakan kepada Tuhan, Rabbun juga katanya. Kalau kita masalahnya bahasa Arabnya satu kata itu Rabb, betul? Kan apa? Ini kan Tuhan. Coba balikan dulu kameranya ke sini Bang. Tuhan juga Rabbun Allah. Oke, baik, kameranya balikan dulu ke sini. Juga Rabbun maknanya. Oke, Rabbul Mali.
yang mempunyai harta kalau di dalam bahasa Arab. Oke, sudah. Kemudian udah tahu lah Bang. Oke, sudah. Coba balikan dulu kameranya, Bang. Ini kan ada 2, ada 3 nih Bang. Rabbun, arbabun. Rabbun dalam bahasa Arab kita pakai untuk yang mempunyai bisa. Rabbun kita pakai untuk yang Tuhan juga bisa. Rabbun kalau kita pakai untuk Tuhan juga bisa. Apalagi Bang? Oke, sudah. Balikan Udah, dulu Bang. sekarang. Balikan. Udah Bang, coba tengok ini Bang. Ini katanya. Udah Bang, udah aku baca. Screenshot semua. Ya, baik. Sudah saya screenshot, sudah. Sebentar saya screenshot dulu ya, Bang. Sebentar. Besarin. Biar ku tangkap dulu layarnya. Ya. Besarin. Tangannya awas dulu, Bang. Sedikit turun ke bawah, sedikit turun ke bawah. Sedikit lagi dikit, sedikit turun ke bawah. Naik ke atas dikit. Nah, jangan ketutup, Bang. Jangan ketutup. Nah, segitu. Sebentar. Saya screenshot dulu. Oke, sudah. Baik. Coba balikkan kamera. Balikkan kamera ke sini. Balikkan kamera, Bang. Baik. Tadi kenapa balik lagi ke situ? Nampaknya dia sudah malu, saudara-saudara. Apa malu? Gini, Bang. Ya itulah kalau Oten udah kalah ya kan. Tadi Abang sudah ditanya. Siapa tuanmu? Jawabannya Muhammad. Ya. Masih ingat? Ya. Oke. Kemudian kita cari bahasa Arabnya tuan ini. Ternyata bahasa Arabnya tuan, sebentar Bang. Bahasa Arab dari tuan itu adalah Rob, betul? Ya. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kembali ke pertanyaan pertama tadi. Kalau begitu, Robmu adalah Muhammad, betul? Jangan, makanya aku bilang, kadang Muhammad ini Rob. Oh, ini saklarnya dua off dulu. Kalau kita mau menyatakan Tuhan, on dulu, on. Kalau Makanya aku bilang Bang Muhammad ini Bang, on off. Jadi kalau pertanyaan Rabbnya siapa, Allah Ta'ala Rabbun Tuhan. Kalau kita mau menyatakan siapa berarti Tuhan kamu, Rabbun juga Tuhan. Sudah. Bang. Kalau satu kata ini menyatakan kepada dua pihak tadi, itu bisa dua-duanya makna. Oke, berarti dua-duanya Rob, betul? Iya, dua-duanya Rob. Ya balikan dulu kameramu. Bang, jangan bersembunyi di balik kamera. Ya, balikan dulu kameramu. Balikan dulu kameramu bentar. Bang Edis, udah jangan ngeluh dada deh. Ya, maksudnya balikan dulu kameramu. Kalau nggak balik kamera, kita nggak diskusi ini kita. Dan sesuai dengan kamus bahasa. Dia tahu, dia nggak mau. Dia nggak mau ini. Nanti dibilang dia penyesat. Coba deh. Oke lah Bang, kalau Abang tidak mau balikkan kamera, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Kita sudah suruh balik kamera, tapi Abang mau balik kamera. Sudah aku bilang teman-teman ya. Jadi kalau kita kaji secara akademis, diskusi yang ilmiah dan akademis, pasti nanti dia bingung siapa Robmu nggak macet. Tapi yang bikin dia macet itu sebenarnya bukan dia. Yang bikin macet itu adalah umat. Umat yang menonton itu nanti menghakimi dia, padahal dia udah bener. Gitu loh. Jadi ada sebuah kesalahkaprahan yang sudah dipercaya oleh orang banyak, seolah-olah orang banyak mengakui itu kebenaran. Gitu loh. Jadi kalau itu nggak dipakai, dia takut dikritik. Ku kasih contoh. Ini mohon maaf ini yang tersinggung sebelum-sebelumnya ya. Yang sebelum-sebelumnya gini. Saya ini berkali-kali pernah menghadiri acara-acara orang Batak. Ya. Orang Batak itu kalau buat acara, laki-lakinya itu pakai jas. Pakai jas semua. Ini saya mohon maaf sebelumnya. Jadi setiap saya perhatikan acara itu, di setiap acara itu ada ininya, ada semacam selendang begitu, ulus begitu kalau orang Batak itu. Saya mikir, kenapa ya kok udah pakai jas terus begini kan gitu. Fungsinya buat apa gitu? Biar ngapa? Fungsinya itu biar ngapa? Nah, jadi itu karena sudah begitu akhirnya jadi begitu terus. Nah, teman-teman, padahal sebenarnya itu sama sekali nggak berpasangan gitu loh. Jas itu adalah pakaian dari orang-orang Eropa, orang-orang sini. Orang-orang Amerika sini. Itu sama sekali nggak nyambung dengan ulus, itu nggak nyambung. Tapi gara-gara itu udah terus menerus, akhirnya jadi begitu. Memang itu jadi seperti itu. Makanya kalau orang-orang Eropa atau orang-orang Barat yang aslinya yang punya jas itu ngelihat itu aneh, kok kayak begini ini apa? Jadi kayak begitu gitu loh. Ya, itu memang jadi lelucon dan itu hanya ada di Indonesia, teman. Itu hanya di Indonesia. Jadi udah ada jas dikasih ulus, itu hanya ada di Indonesia. Nah, di asalnya itu sebuah keanehan itu, aneh banget itu, gitu loh. Tapi karena udah begitu ya akhirnya jadi begitu terus. Ah, gitu maksudnya saya seperti itu ya. Saya kasih contoh-contohnya. Oke, baik. Kita kasih naik Neng Aya. Neng Aya. Kayaknya saya udah pernah ngobrol dengan Neng Aya. Coba. Silakan Neng Aya, nyalakan kamera. Silakan Neng Aya. Nggak ada kameranya Bang. Kameranya ada.
Sudah saya Ada sudah ya? saya kirimkan ke layar Anda, tinggal diterima. Oh, tumben-tumben pakai ini abang. Sorry, Kau gelap-gelapan kenapa, Bang? kelihatan ya? Nggak kelihatan. Ini kan siang di Indonesia. Maklum lah. Enggak, kebetulan saya di dalam kamar aja. Baru bangun. Oke, kalau baru bangun ya cuci muka dulu lah, Bang ya. Cuci muka dulu. Ini gimana? Ngajak diskusi tapi kok seperti itu. Oke, kita kasih naik ada pejuang keluarga. Oke, pejuang keluarga. Ya, silakan pejuang keluarga. Pejuang keluarga, silakan. Pejuang keluarga. Baik, kita turunkan dulu ya. Kita turunkan dulu. Ya, jadi memang begini teman-teman. Kadang-kadang kesalahkaprahan yang sudah dianggap kebenaran oleh masyarakat itu merubahnya sangat sulit, gitu loh. Karena itu udah dianggap kebenaran. Nah, itu jawabannya cerdas. Oke, baik. Sekarang saya tanya, Allah juga Rob, betul? Ya, bisa Muhammad dimana juga aja. Rob, betul? Bisa ketika Jadi ada berapa Rob sekarang? Kenapa, Pak Edis? Rob yang mendadak bilang pingsan, makna saudara-saudara. kata Kenapa Bang Ded? Kenapa? Rob dengan Kenapa? makna kata Coba. Ada yang berapa Rob disembah. sekarang? Ada berapa Rob? Ada 2 Rob dengan makna yang berbeda. Ada Ayo. 2 Rob. Dengan makna yang Jadi berbeda, begini Bang Bang, Edis. saya mau boleh saya terangkan kekristenan Bang? Boleh. Boleh. Jadi sama kok itu Bang. Sama ketika ada orang Islam bilang begini, Yesus Tuhan? Ya. Bapak Tuhan? Iya. Lalu ada berapa Tuhan? Bang, sama kok Bang. Gini loh Bang ya. Yesus Tuhan bukan berarti Yesus itu Bapa. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Bukan berarti Yesus itu Bapa. Bukan berarti Bapak itu Yesus. Sama kayak begini. Prabowo presiden. Putin presiden. Apakah kesimpulannya Putin adalah Prabowo? Kan tidak. Makanya kata Tuhan, sebentar Bang, biar ku terangkan. Kata Tuhan itu sebenarnya adalah sebuah jabatan. Jabatan. Oke. Jadi Bapak kenapa dipanggil Tuhan? Karena jabatannya. Jabatannya adalah kita mengabdikan diri kita kepada Dia. Nah, iblis pun dia bisa menjadi Tuhan juga ketika Anda mengabdikan diri Anda kepada setan itu, kepada iblis itu. Dengan cara melakukan kemauan-kemauan iblis itu. Gitu loh. Yang diikuti lah intinya ya. Iya. Nah, sekarang Itu begini Bang. Sekarang menurut begini. perspektif agama Bang Edis. Dalam perspektif Bible maupun dalam perspektif Al-Quran. Masalahnya begini Bang. Bang Edis juga bisa dimanai Tuhan dong karena banyak pengikut followernya. Enggak. Kecuali kalau saya bilang begini sama follower saya misalnya, misalnya taruhlah follower saya ini namanya Udin. Udin. Nanti kau lompat ya, lompat kau ke jurang. Lompat dia. Udin, kau nanti korupsi dia. Apapun saya bilang sama dia turuti, dia ikuti semua. Gak bisa bantah saya. Berarti dia udah menuhankan saya, udah menjadikan saya sebagai Tuhannya dia. Oh gitu, ya. Dia sudah mengabdi kepada Ya, saya, paham, sudah mengabdikan diri dia kepada saya. Mm-mm. Nah, sementara ya di dalam agama Islam kedudukan Muhammad dan kedudukan Allah itu adalah yang kepadanya kalian tidak bisa membantah. Kepadanya kalian sami'na wa ta'na. Oke, iya betul. Jadi begini Bang, di dalam iman kekristenan, Bapa di sorga ya, itu kan dimensinya tidak sampai atau bukan dimensi manusia. Makanya dia memerintah ya, dia bertitah ya dengan perantaraan Sang Firman. Selalu Sang Firman. Jadi firman Tuhan datang kepada para nabi. Firman Tuhan Berwujud datang manusia, kepada ini. kan? Gimana? Berwujud manusia firman itu. Pada mulanya tidak. Pada mulanya Tapi firman itu itu punya hanya kuasa berini Punya kuasa audio. Dia audio visual, audio. Ya. Makanya ketika Tapi dia punya Musa, kuasa nggak Bang Edis? Firman Gimana? ini punya kuasa nggak sebenarnya? Gimana? Firman ini, si firman yang berwujud manusia ini, firman Tuhan berwujud manusia, punya kuasa nggak? Oh jelas dong. Tapi kenapa dia ketangkap? Baik. Kenapa dia disalib ketika Karena punya dia kuasa? memberikan Kenapa dirinya, karena dia dihanguskan memberikan saja dirinya. musuhnya? Ya, karena dia memberikan dirinya Masa disalibkan. Tuhan ketangkap Bang Edis? Silakan jawab. Kayaknya kita timpa-timpaan suaranya ini Bang. Saya udah ngomong, abang ngomong tapi apa nggak dengar? Karena dia memberikan dirinya disalibkan.
Dengar? Ya. Itu jawabannya. Nampaknya kita ngomong gini pun dia nggak dengar dari tadi, teman-teman. Oke, gini aja Bang Anak Langit. Mungkin Abang bisa ambil headset atau bagaimana? Ah, gimana? Atau coba pakai headset? Karena nampaknya sama-sama saya udah jerit-jerit dari tadi, berarti nggak dengar Abang ini gitu loh masalahnya. Benar, agak sedikit delay. Saya pakai WP dulu lah. Memang delay ini. Di sini pun kayaknya saya ngomong, tapi 3 detik lagi suara itu sampai ke telinga Abang. Nggak langsung secara live begitu, enggak. Sekarang gimana? Tambah parah. Oke lah, Anak Langit. Mungkin saya udah pakai WP rumah nih. Ya, sekarang gimana? Ya, udah pakai WP. Ya, coba tadi pertanyaannya, apakah dia memiliki kuasa, betul? Oke, baiklah, suara kita delay. Coba kita turunkan saja dulu. Kita delay, teman-teman. Kita ngomong pun sampai ke dia itu 3 detikan itu tadi. Jadi kita agak sakit kepala kalau ngomong sama orang yang sinyalnya seperti itu. Oke, ada A1 ODGR. Ya, silakan. A1 ODGR. A1, silakan nyalakan kamera, Bro. A1. Iya. Ya, silakan Bro, nyalakan kamera Anda. Tunggu ya, Bang. Silakan. Sabar, Bang. Oke, kita kasih naik Awit Siregar. Ya, silakan Awit Siregar, silakan nyalakan kamera Anda. Turunin aja, Bang. Oh, salah pencet. Baik. Ya, Bang. Ya. Kita turunkan. Maksudnya band akunnya plat mobil apa maksudnya? Maksudnya gimana? Saya nggak lihat tadi, udah keburu saya turunkan. Maksudnya gimana? Plat mobil maksudnya apa sih? Band akunnya plat mobil maksudnya apa? Nggak ngerti saya, maksudnya gimana? Maksudnya gimana tadi? Saya nggak ngerti loh. Oh, mau report. Plat mobil yang tadi, emang ada plat mobil? Saya nggak lihat ada plat mobil, ada mobil bahkan. Saya nggak lihat. Oke, kita kasih naik ada Abah Ilham. Bang ya, Edis, silakan Abah Ilham, silakan nyalakan kamera Anda. Apa? Halo, siang-siang Bang Edis. Ya, selamat siang Bang Abah Ilham, silakan nyalakan kamera Anda. Naikkan yang tadi anak langit, jangan naikkan yang lain. Suaranya delay. Oh, masa delay, Bang? Ya, jadi ketika saya ngomong, oke, saya naikkan lagi ya. Coba. Ya. Coba silakan nyalakan kamera Abah Langit. Cek. Nah, bagus, Bang. Oke, baik. Coba Ilham ini kita turunkan dulu ya. Ya, coba Abah Langit nyalakan kamera. Oke, siap Bang Edis. Sekarang suara Anda udah menggema ini, sekarang udah eko. Dah, lancar. Oke, silakan. Sampai mana tadi? Sampai saya ini, si firman yang berbentuk Tuhan itu apakah punya kuasa untuk menghindar dari saliban itu? Berbentuk Kalau Tuhan. memang seorang Tuhan, kenapa merelakan dirinya disalib seakan-akan dia tidak berkuasa gitu? Oke, baik. Tadi kita sudah sepakat ya. Satu lagi. Satu-satu Bang, jangan langsung diborong semuanya. Sudah biasanya banyak-banyak nih. Satu-satu kita bereskan, oke? Nah, tadi kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kata Tuhan itu kata Tuhan itu bahasa aslinya itu satu bahasa, sama. Ya, ada kata Rob dalam bahasa Arab, ada kata Kurios di dalam bahasa Yunani. Yang artinya itu Tuhan bisa, Tuan bisa. Nah, ketika Anda bertanya kepada saya, mengapa Tuhan, ya kan, atau Tuan, atau Rob, kok bisa-bisanya dia itu intinya meninggal, gitulah ya? Ya. Nah, sekarang saya tanya Anda, Muhammad Rob? Bisa dikatakan Rob. Sebentar, tolong jangan macet sekarang. Muhammad Rob? Ya, bisa dimaknai kenapa dengan Rob bisa meninggal? Coba jawab. Tapi konteks Rob di situ bukan konteks ta'abud yang disembah, Bang Edis.
Beda dengan Tuhan Lu, Yesus. aduh, sebentar. Statusnya beda. Ini yang Nabi bahaya, Muhammad Bang. Ini yang kita utusan. ini, begini, Bang. Makanya ini Abang walaupun nyantri lama tapi nggak lulus. Gini. Apa sih arti abud? Yang disembah. Apa sih yang disembah itu maksudnya apa? Yang digini-ginikan. Kalau nggak digini-ginikan berarti nggak disembah ya? Itu mah tata cara ibadah, Bang Edis. Ya udah, coba yang disembah atau yang diibadahi itu definisinya gimana? Coba jelaskan. Allah Tuhan yang menciptakan. Bukan. Arti dari perbuatan sehingga perbuatan itu disebut beribadah. Ketika kita menyerahkan hidup kita, mati kita hanya untuk Allah semesta alam. Aduh, yang di ngomong beribadah tapi lari ke Allah. Bapak Ibu Saudara, sahabat Studio Kristen Channel, kita sudah dengar debat ini dan mari kita akan melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tanpa tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong roti yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap,
haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun. Dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.